kita di channel yang perlu Imajinasi Rumah, gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Waktu berjalan begitu cepat, melesat. Ini hari Jumat, rasanya baru kemarin hari Jumat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya lebih kurang demi masa, demi waktu, Allah bersumpah bahwa sungguh kita manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang selalu ingat mengingatkan dalam kebaikan, dan orang-orang yang bersabar. Begitu pentingnya waktu. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Hidup hanya sekali. Ayo kita bikin berarti. Dan hidup hanya sesaat. Mari kita banyak tebar manfaat. Kali ini Bang Kica mau berceloteh. Sebenarnya sih buang-buang waktu. Tidak cocok dengan ayatnya Al-Asr. Tidak cocok dengan wal asri sebenarnya. Tetapi Bang Kica rasa tidak ada salahnya kita membuang-buang waktu. Mudah-mudahan tidak terbuang percuma. Ya. Minimal ada hikmah, ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sini. Bang Kica ingin berkomentar soal video Ade Armando yang dia luncurkan di channel Cokro TV yang berjudul Anies Baswedan harus bicara soal dukungan yang dia terima dari umat Islam. Bagaimana pernyataan Ade Armando tersebut tepatnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saya rasa Anies Baswedan harus berkomentar atas pencalonan dirinya oleh kelompok-kelompok Islam sebagai calon presiden 2024. Dulu Anies menjadi gubernur DKI karena jasa kelompok-kelompok Islam. Kini nama Anies berulang kali disebut sebagai calon presiden. Anies perlu menjelaskan kepada publik apakah ia menerima pencalonan itu, menyetujuinya, keberatan, atau apa. Ya, luar biasa. Itu adalah kesimpulan Ade Armando yang dia narasikan dalam videonya. Dia narasikan di awal video dan kemudian dia tutup di akhir video. Soal intelektualitas Ade Armando tentu kita tidak ragukan. Secara akademik dia berhasil menyelesaikan PhD atau S3-nya. Tapi tentu intelektualitas tanpa disertai oleh integritas, tanpa disertai oleh katakanlah kejujuran berilmu, maka pasti produk apapun yang keluar dari pemikirannya, ya kita boleh bilang tidak berkualitas, bahkan barangkali sampah sama sekali. Bang Kica berani berkata begini karena berdasarkan pembedahan yang Bang Kica lakukan terhadap narasi Ade Armando secara keseluruhan. Untuk mendukung, katakanlah, kesimpulan yang diambil, Anies Baswedan harus bicara soal dukungan umat Islam kepadanya. Ade Armando melakukan sesuatu yang dalam dunia akademis dikenal dengan cherry picking. Jadi dia mengambil katakanlah fakta, informasi yang menguntungkan kesimpulan yang dia sudah tentukan sebelumnya, sudah ambil. Kesimpulannya yang tadi itu, Anies harus bicara soal dukungan yang dia terima dari umat Islam. Kenapa Bang Kica bilang Ade Armando cheating dengan melakukan cherry picking dalam membangun kesimpulan, dalam membangun argumentasi di video dia yang tadi penggalanya kita tonton? Ade mengungkapkan 3 alasan. 1, Ade masih bicara soal kemenangan Anies di Pilkada DKI mengalahkan Ahok itu didukung oleh umat Islam. Ya sebenarnya kemenangan siapapun di negeri ini ya karena umat Islam mayoritas, kecuali di beberapa daerah di Indonesia Timur, ya pasti kemenangan mereka didukung oleh umat Islam. Yang Ade ingin gali kembali atau bunyikan kembali di sini adalah adanya peristiwa
katakanlah Al-Maidah 51 yang membuat marah umat Islam terhadap Ahok, tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di Indonesia ini, itu dianggap telah dimanfaatkan oleh Anies untuk mendulang suara sehingga dia memenangkan Pilkada DKI. Ini kan sesuatu yang lucu. Kenapa begitu lucu? Kalau kita percaya bahwa demokrasi itu adalah satu prosedur yang bisa kita terima saat ini untuk menentukan seleksi kepemimpinan, tentu apapun konsekuensi dibalik kebebasan orang memilih tersebut, ya harus kita terima dengan besar hati. Jangankan karena kesamaan agama, karena tai lalat sama saja, orang boleh saja memilih gitu. Yang penting kita lihat adalah apa kontribusi yang dilakukan oleh pemimpin tersebut setelah terpilih. Jadi mari kita hargain sebagai demokrat sejati, apapun preferensi orang dalam memilih pemimpin, apapun, itu adalah hak setiap orang. Apapun cara orang dalam berkampanye, sepanjang tidak melanggar hukum positif, harus kita terima dengan besar hati tentunya. Dan Anies keluar sebagai pemenang, dan apa yang mereka gadang-gadang soal akan terjadi kekerasan segala macam kan tidak terbukti. Hampir 5 tahun Pak Anies, yang sebentar lagi Oktober akan berakhir. Fakta kita lihat hampir semua pemimpin agama dengan jujur, dengan tulus menyatakan bahwa Anies adalah pemimpin yang adil, dan bahkan sebagian dari mereka berharap Anies hendaknya bisa memimpin yang lebih luas lagi ketimbang narasinya Ade Armando. Jujur, Bang Ica jauh lebih percaya dengan narasi-narasi yang dibuat oleh katakanlah para pemuka agama dari Hindu, Kristen, Buddha, bahkan agama Sing, yang videonya bisa kita lihat di mana-mana. Jadi satu, dia masih terbelenggu dengan kekalahan di tahun 2017. Lalu argumentasi kedua atau alasan kedua yang Ade Armando pakai untuk membangun argumentasi adalah soal adanya katakanlah demonstrasi yang dilakukan oleh FPI Ribon dan membawa poster FPI mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Nah, ini agak lucu juga gitu. Bagaimana mungkin dengan serta-merta Ade Armando mengaitkan bahwa dukungan FPI tersebut kepada Anies Baswedan yang demo dengan leluasa itu dilakukan oleh orang-orang FPI. Kita tahu FPI, Forum Pembela Islam, sudah dibubarkan oleh negara, keberadaannya sudah tidak ada lagi, dan kita tahu juga ada kontroversial dalam katakanlah demo tersebut yang ya memang agak lucu sih. Jangankan demo berbaris di ibu kota negara, pada Idul Fitri aja kita tahu masang posko saja itu dibongkar gitu. Jadi apa Ade Armando tidak melihat ada kelainan-kelainan, ada keanehan-keanehan dalam demonya FPI tersebut? Apa dengan serta-merta itu dipakai sebagai argumen untuk katakanlah mendukung kesimpulan yang dia telah ambil? Lalu yang peristiwa ketiga yang dipakai oleh Ade Armando sebagai katakanlah pendukung kesimpulannya, adanya deklarasi pencapresan Anies Baswedan di Hotel Bidakara, yang dalam foto-foto kita lihat itu ada bendera HTI katanya di sana, dan ada foto-foto ex anggota HTI. Dan kita tahu dari pemberitaan segala macam bahwa itu ada yang merekayasa katakanlah deklarasi tersebut. Apakah fakta ini diabaikan oleh Ade Armando dan dengan serta-merta dia menganggap bahwa itu benar-benar adalah dukungan dari para kaum radikal, kaum yang menurut persepsi Ade Armando akan membuat negeri ini luluh lantak, seperti yang digadang-gadang oleh Ade dan kelompoknya, kita akan menjadi seperti katakanlah di Timur Tengah sana, yang sebenarnya ketakutan yang terlalu mengada-ada. Jadi 3 peristiwa tersebut dengan mentah-mentah dijadikan sebagai pendukung dari kesimpulan. Ini jelas-jelas secara intelektual model-model pengambilan kesimpulan seperti ini adalah model-model cheating, model-model recehan, model-model kacangan, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan cherry picking. Jadi
intelektualitas tanpa diikuti oleh integritas, ya hasilnya ya bablas, hasilnya ya sampah lah menurut Bang Ica. Kita coba menganalisa apa sebenarnya penyebab dari kawan yang hebat ini selalu, jadi tidak kali ini saja Ade Armando dalam tanda petik menyerang Anies Baswedan. Sering, ya kalau kita lihat di Cokro TV, ya Ade dan teman-temannya barangkali udah kayak minum obat. Narasi-narasi yang dibangun, menuduh, menuding, katakanlah menyasar Anies Baswedan. Jadi ya patutlah kita, kalau kita lihat di TV kan ada siaran niaga ya. Siaran niaga itu ya katakanlah iklan kecap, sampo, sabun, apapun itu yang dibawakan oleh aktor, bintang iklan. Dan itu berulang-ulang ditayangkan. Tentu bukan iklan tersebut sebenarnya yang jadi katakanlah tujuan utama dari para pembawa narasi di iklan, tetapi adalah fee, bayaran. Kita lihat juga misalnya kalau Ade mau sedikit ya berpikir katakanlah dalam tanda petik waras, sehat, objektif, tentu segala macam gejala, segala macam kejadian yang melatar belakangi 3 peristiwa yang dia jadikan sebagai argumentasi pendukung kesimpulannya harus dia ambil, harus dia narasikan juga. Tapi kan tidak begitu. Lalu kita tahu beberapa bulan yang lalu teman kita Ade Armando ini mengalami peristiwa yang ya menurut Bang Ica sangat menyedihkan, memilukan. Bang Ica sendiri secara personal tidak setuju, sangat miris melihat adanya tindak kekerasan terhadap Ade. Tetapi sebagai seorang intelektual, orang dewasa kan mestinya kita juga katakanlah berkontemplasi. Kenapa hal tersebut terjadi kepada kita? Dan kalau Ade sedikit mau membuka diri, membaca peta situasi dari katakanlah pemberitaan, dari komentar-komentar masyarakat, mestinya Ade itu lebih bijak dalam membangun narasi-narasi. Maksud Bang Ica gini, pemahaman kita tidak sama dengan pemahaman masyarakat. Ini masyarakat heterogen, yang cara berpikirnya juga sangat heterogen, yang latar belakang pendidikannya juga sangat heterogen, yang latar belakang pemahaman agamanya juga sangat heterogen, yang latar belakang kehidupannya juga sangat heterogen. Tentu dalam membangun narasi yang kita lempar publis ke publik, kita harus sangat berhati-hati, semua harus dihitung. Kalau ada yang membaca komentar-komentar terhadap peristiwa yang dialaminya, kalau itu menimpa Bang Ica akan berkontemplasi, ternyata lebih banyak orang yang senang, ketawa melihat malapetaka yang menimpa kita. Seharusnya kita berkesimpulan ada yang salah dengan cara kita berkomunikasi. Tetapi kalau yang kita lihat adalah komentar-komentar yang ada di kolom kita saja, tanpa kita dengan bijak mau keluar dari kolam dan melihat bagaimana riak yang ada di kolam lainnya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah. Kembali ke soal, katakanlah video yang dibuat oleh Ade Armando. Anies Baswedan harus bicara, harus pick up soal dukungan kelompok Islam. Ya, bagi kita tentu pahamlah, ada teks, ada konteks dalam setiap narasi, dalam setiap komunikasi. Teksnya ya sebenarnya katakanlah diadreskan ke Anies, tapi bukan itu sebenarnya yang Ade ingin lakukan. Yang Ade ingin lakukan adalah membangun narasi bahwa Anies itu terkait dengan kelompok-kelompok garis keras, radikal. Jadi yang Ade ingin bangun adalah ketakutan yang pelan-pelan akan ditanamkan di benak banyak masyarakat. Dan karena itulah Bang Ica mau speak up. Kalau soal Adenya sendiri ya buang-buang waktu kita speak up. Tapi yang Bang Ica mau speak up adalah mari kita berhati-hati dalam mencerna setiap informasi. Ini era post-truth, era di mana kebenaran tidak lagi berdiri tegak berdasarkan kebenaran itu sendiri, berdasarkan peristiwa yang sejatinya benar, tapi kebenaran bisa di-engineering, bisa direkayasa dengan kebohongan-kebohongan yang berulang-ulang.
kebohongan-kebohongan yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis itu akan bisa menggoyahkan pendapat orang, mengalihkan persepsi orang terhadap sesuatu yang sebenarnya dia udah tahu ini yang benar, tapi karena setiap hari digoyang oleh informasi sampah yang banyak berseliweran, maka keyakinannya akan bergeser. Dan satu hal lagi yang kita perlu tahu, bahwa konteks dari narasi ini, kita tahu bahwa Ade ini adalah salah seorang tim sukses Ganjar. Ya, beliau adalah salah seorang Ganjaris gitu. Jadi amat sangat wajar kalau Ade membangun narasi, Ade dan teman-temannya lah, khususnya yang ada di Cokro TV, untuk mendegradasi popularitas Anies di mata masyarakat. Karena Anies adalah potensial kompetitor yang bisa melantakkan mimpi dari Ganjar, ya, orang yang Ade dukung. Dan sebagai seseorang yang mengerti demokrasi, ya kita hormati siapapun yang merapat kepada tokoh manapun, kita hormati. Tetapi yang Bang Kica ingat dari nasihat Ibu Bang Kica, bahwa pedagang yang baik itu adalah pedagang yang mengkampanyekan barang dagangannya sendiri. Tetapi jika ada pedagang yang cara berjualannya dengan menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan dagangan kompetitornya, dagangan orang lain, kata Ibu Bang Kica nih, bahwa pedagang tersebut tidak yakin dengan kebagusan produknya sendiri. Jadi kita bisa tangkap di sini bahwa para orang-orang yang mendukung katakanlah tokoh tertentu, tetapi narasi yang dia bangun adalah selalu menyerang, memfitnah, membangun katakanlah narasi-narasi buruk tentang orang lain, maka mereka ini adalah orang yang tidak yakin akan kemampuan tokoh yang dia dukung, atau dia tidak punya apa yang mau dibanggakan dari tokoh yang dia dukung. Demikian kicau pendek di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.